Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanik Astiari dari kelas 12 PLG 3. Di sini saya akan membahas tentang flowchart, use case, activity, dan kelas diagram untuk kasus perpustakaan digital. Oke, di sini saya akan mulai dari flowchart. Di sini kita lihat dari flowchart yang sudah saya buat. Oke, pertama-tama kita masuk ke halaman login. Dan jika sudah dimasuk ke halaman login, situ ada pertanyaan, sudah punya akun? Jika belum punya akun, akan dimasukkan ke registrasi. Dari registrasi akan membuat username dan password. Jika sudah punya akun, maka langsung login. Dan jika sudah login, maka akan menginputkan username dan password yang sudah dibuat. Lalu masuk ke halaman beranda. Di halaman beranda, sebagai pengguna, kita dapat meminjam dan mengembalikan buku. Kita dari mulai meminjam dulu. Meminjam buku, pertama-tama cari buku. Kemudian, apakah buku itu tersedia? Jika tidak, bisa cari buku lagi. Jika iya, maka mengajukan pinjaman. Kemudian, peminjam itu disetujui atau tidak. Kalau tidak, langsung selesai. Kalau iya, mendapat bukti peminjaman. Kayak jika user mengembalikan buku, pertama-tama serahkan buku. Kemudian, pengembalian buku tepat waktu atau tidak. Jika tidak, maka dapat denda. Dan jika dapat denda, maka harus membayar denda tersebut. Dan jika mengembalikan tepat waktu, langsung saja selesai. Oke, untuk keduanya akan membahas use case diagram. Di sini sebagai user atau pengguna mampu melakukan login, registrasi, pinjam buku, cari buku, kembalikan buku, bayar denda, ajukan pinjaman, dan logout. Dan juga pengguna juga mendapatkan bukti peminjaman. Sebagai petugas, kita dapat login, registrasi, input buku yang dipinjam, dan input denda, serta logout. Sebagai kepala perpustakaan, kita dapat login, registrasi, tujuh pinjaman, dan mendapatkan bukti peminjaman. Oke, yang ketiga adalah activity diagram. Di sini activity diagram punya saya itu dibagi menjadi dua. Jadi ada yang anggota petugas dan sistem dan kepala perpustakaan dan dengan sistem. Oke, saya mulai dengan yang anggota petugas dan sistem. Di sini mula-mula anggota itu masuk ke halaman login. Sudah punya akun atau belum? Kalau belum itu registrasi. Registrasi buat username dan password lalu login. Jika sudah, langsung login. Sudah login, maka inputkan username dan password. Kita masukkan ke beranda. Di sini user atau pengguna dapat meminjam atau mengembalikan buku. Di sini saya akan memulai dengan meminjam buku. Mula-mula jika ingin meminjam buku, maka cari buku. Kemudian sistem akan menampilkan data buku. Buku itu tersedia atau tidak. Jika tidak, bisa cari buku lagi. Jika iya, lanjut ajukan pinjaman. User mengajukan pinjaman. Jika sudah, maka sistem akan mencatat pengajuan. Jika sudah mencatat pengajuan, maka yang memeriksa pengajuan itu petugas. Disetujui atau tidaknya, kalau iya berarti catat peminjaman dan menyerahkan bukti peminjaman kepada user. Jika tidak, langsung berarti selesai. Aku akan menjelaskan dengan alur mengembalikannya. Yang pertama adalah serahkan buku. Kemudian sistem akan mencatat pengembalian. Apakah pengembalian tepat waktu atau tidak. Jika tidak tepat waktu, akan menghitung denda yang sudah diberikan. Telatnya berapa hari atau bukunya kenapa hilang. Jika sudah, maka user akan membayar denda. Kemudian selesai. Jika tepat waktu, berarti langsung selesai. Kemudian yang kepala perpustakaan dan sistem. Kepala perpustakaan itu login. Sistem akan memvalidasi login tersebut atau sesuai dengan data yang tersedia perpustakaan itu atau bukan. Kalau tidak sesuai akan login kembali. Tidak bisa masuk ke dalam menu dashboard. Jika sesuai berarti langsung masuk ke menu dashboard. Jika sudah, maka sistem akan menampilkan laporan atau pengajuan yang sudah ada.
Kemudian kepala perpustakaan akan memeriksa laporan atau pengajuan. Kemudian menyetujui atau menolak pengajuan. Kemudian sistem memproses penyetujuan atau penolakan. Kemudian memperbarui database, menampilkan notifikasi, dan terakhir kepala perusahaan logout keluar. Oke, yang terakhir saya akan membahas tentang class diagram. Class diagram di sini ada 1, 2, 3. Ada 6 entitas, 7 entitas. Di sini kita mulai dari anggota. Anggota memiliki atribut ID anggota, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Sebenarnya ini juga bisa lebih banyak, lebih lengkap. Jadi saya di sini memasukkan 5 saja. Anggota itu bisa meminjam, mengembalikan, bayar denda, login, logout, registrasi. Anggota punya hubungan dengan petugas jika ingin meminjam buku. Dan petugas itu memiliki atribut ID petugas, nama, alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin. Dan petugas itu dapat menginput buku dan input denda. Kemudian petugas akan berrelasi dengan peminjaman, dan anggota juga berrelasi dengan peminjaman. Buku sendiri memiliki atribut ID buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah buku. Dan buku mempunyai metode cek ketersediaan, jika buku itu masih ada atau tidak. Dan buku juga berrelasi dengan peminjaman. Yang kemudian kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan itu memiliki atribut ID kepala perpustakaan, nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin. Metodenya menyetujui pinjaman, menolak pinjaman, lihat bukti pinjaman. Dan kepala perpustakaan juga berrelasi dengan peminjaman. Di sini peminjam itu bisa ngambil data dari 4 entitas lainnya. Di sini ada atributnya memiliki ID peminjaman, tanggal peminjam, tanggal kembali, dan status. Metodenya mengajukan pinjaman, setujui pinjaman, hitung denda, tolak pinjaman. Dan peminjaman memiliki anak, yaitu bukti peminjaman, dan bukti peminjaman jadi memiliki atribut ID bukti pembayaran dan tanggal pembayaran. Dan denda yang memiliki atribut ID denda, status pembayaran, dan jumlah. Memiliki metode hitung denda dan bayar denda. Mungkin sekian dari saya. Banyak salah dan revisi. Mohon maaf. Wassalamualaikum.